Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang iNews. Nah, kita masih ngobrolin tentang keris Lombok, pusaka kerajaan tanpa empu ini topiknya ya. Tapi sebelumnya saya lupa menanyakan, maksudnya tanpa empu ini maksudnya gimana nih Pak Syafari? Kenapa dibilang tanpa empu? Empu itu apa sih? Pemilik begitu ya? Empu ini bisa dikatakan pembuat keris. Oh, pembuatnya. Pembuat. Oke. Tapi saya lebih kurang setuju istilahnya kalau dikatakan kurang empu. Kenapa saya bilang begitu? Seolah-olah empu di Lombok itu tidak ada. Oke. Ya. Walaupun kita tidak seperti di Jawa ada yang membuat ataupun di Bali ya udah jelas gitu ya. Tetapi kita yakin bahwa di Lombok ini ada empunya. Oke, padahal realnya memang banyak empunya ya, Ya. begitu ya. Baik, tadi sudah dijelaskan juga ada keris Lombok masing-masing tentunya ini memiliki bentuk yang berbeda-beda dan juga pastinya nilainya berbeda-beda. Tapi saya kembali ke Mikus terlebih dahulu nih. Mungkin filosofi apa yang menarik minat ataupun yang bisa dijual dari keris ini kepada wisatawan? Tadi sempat menyebut adanya bisa membangkitkan gitu ya untuk wisatawan juga, untuk para UMKM bisa digeluti. Seperti apa Mikus? Mbak, jadi sederhana saja sebenarnya bahwa culture tourism itu yang menjadi salah satu niatan saya. Kita angkat kembali turis melalui pariwisata melalui budaya. Lah, budaya kita ini tidak bisa terlepas dari keris dalam adat keseharian kita, baik itu upacara adat, kemudian apapun itu pasti ada simbol keris sebenarnya. Nah, itu yang mungkin karena mungkin ada akulturasi kebudayaan, jadi transfer teknologi ini yang membuat sekarang di masa era modern justru orang meninggalkan ini. Padahal justru ini amat sangat bernilai nih. Itu satu contoh, itu dari sisi pariwisata. Dari sisi UMKM-nya sekarang. Saya data, setahu saya di Lombok ini luar biasa pengrajinnya. Oke, kita berbicara keris lama, keris sepuh ya. Tetapi ini ada pakaiannya juga, ada sarungnya. Ini sarungnya pun kayunya berasal dari kayu timoho, itu tumbuh di Lombok juga. Dan salah satu yang paling termahal di Indonesia itu memang berasal dari Lombok, begitu ya Mas Safari ya? Itu pertama. Kedua lagi, ini samplengan hiasan perak ini pun orang Lombok yang mengerjakan. Artinya UMKM ini bisa lebih kita angkat lagi kalau seandainya pemerintah tentunya saya ingin menghimbau tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat nanti setiap hari dalam satu hari dalam satu minggu seluruh bukan hanya ASN saja yang seluruh baik itu yang bisnis segala macam memakai pakaian adat lengkap. Jadi ini kan bisa identitas kita sebagai orang Lombok. Ya demikian juga di Sumbawa mungkin atau di tempat lain di kabupaten lain di NTB. Kalau seandainya itu bisa berjalan, bayangkan berapa UMKM yang bisa berjalan. Logiknya begitu tuh. Terkait fungsi dari keris ini, kalau zaman dulu mungkin zaman kerajaan keris digunakan untuk berperang, untuk seperti yang dibilang tadi eksekusi ya dan lain sebagainya. Tapi kalau di era sekarang ini selain nilai jualnya ataupun yang dipamerkan dari culture-nya, kira-kira fungsi dari keris itu seperti apa, Mikus? Kalau dari sisi saya sih ini sebagai salah satu benda seni. Benda seni. Iya, kalau ketika kita berbicara seni itu kan tidak ada yang bisa menilai. Tadi Pak Safari sempat sampaikan kita bicara di bawah tadi bahwa belum tentu apa yang saya suka Pak Safari suka. Ya demikian juga sebaliknya. Tapi kalau kita sudah berbicara seni, berbicara rasa, udah filosofinya udah tinggi. Benar sekali ya. Luar biasa. Iya, jadi lebih mahal lagi ya nilainya ya. Iya, betul. Baik, kembali ke Pak Syafari. Tadi sempat dijelaskan kalau yang di samping itu sudah diangkat tadi keris Lombok. Pak Syafari secara keseluruhan, secara umum, apa yang membedakan antara keris yang satu, keris yang dimiliki oleh daerah yang satu, misalnya keris Lombok dengan keris Sumbawa dan juga keris-keris yang lainnya? Itu berbedanya itu pada bilah. Bilah? Bangun kira bilahnya. Bilah Mungkin itu bisa itu. ditunjukkan aja boleh, nanti silakan. lebih gampang. Oh ya, siap. Oke. Mungkin saya bisa lepas. Isinya ya. Ya. Iya. Oke. Kemudian setelah bilahnya, apa sebutannya kalau yang di luar itu sarung ya? Sarung. Iya. Oke. Warangka bilang bisa. Jadi juga. masing-masing isi ini memiliki ukiran yang berbeda-beda ya. Selain ukuran, ada ukirannya juga yang berbeda-beda. Pamor maksudnya. Pamor. Ya, pamornya. Nanti Pamor Pak ya Safari disebutnya. akan Ya. menjelaskan. Oke, bagaimana perbedaannya? Yang pertama itu berbeda dari sarung. Sarung. Sarung yang
mana itu di bentuk daripada warangka. Oke. Itu yang bentuk ciri sarungnya. khas ya. Oke. Ciri khas yang kedua adalah bangun bilahnya, dapuran, bahan materialnya, ya itu. Oke. Contohnya keris Bali. Bedanya sama keris Lombok itu di warangkanya sini. Oke. Rangkanya ya. Warangka yang membedakan. Nah, Ini yang makasih, kita Gus. lihat sering dipakai Ini, pada ini ini ya, Bali pakaian ya? adat Ya. Bali ya, biasanya dipakai keris ini. Ya. Oke. Banyak sekali ya. Ya. Kalau melihat keris secara lebih dekat, pemirsa, ini sesungguhnya menarik. Karena kalau dilihat dari jauh kayaknya menakutkan gitu. Lanjut, gimana Pak? Bila warangka pada keris Bali Iya. itu apa namanya agak lancip ke atas. Oke. Tetapi kalau Lombok kayaknya ada ya di bawah sana. Oke, jadi itu memang perbedaannya Ya, secara perbedaan, umum ya. ya. Kalau dari bahannya gimana? Bahan Dan sarungnya? yang membedakan itu adalah dia menggunakan rogokan. Namanya apa, Mak? Rogokan. 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 Oke. Ya. Itu semacam ukiran. Ya, ini. Ini adalah keris Bali. Kenapa di Lombok kita temukan banyak yang tidak rogokan? Itu karena sejak masuknya Islam. Oke. Itu jadi mengenal Islam itu jadi hal-hal yang berbau dengan apa namanya patung dan sebagainya itu dihindari. Oke. Kan gitu, maka digantilah dengan yang berbentuk seperti handle bulu Oke. ataupun cenangan seperti ini. Oke. Gitu. Tapi kalau bentuk-bentuk ataupun pembuatan keris ini sudah ada pakemnya, bisa tidak? Misalnya ukiran-ukiran ini diganti semau kita, misalnya nih NTB kan punya kain namanya sasambo. Bisakah nanti menjadi branding kemudian kan untuk pariwisata juga bisa ukiran-ukirannya tuh dengan misalnya ukiran batik sasambo, bisa begitu? Atau memang sudah pakemnya? Sudah pakem. Sudah pakemnya. Sudah pakem. Ada aturan-aturan. Ada aturan-aturan. Ketika keris ini keris Sumbawa. Oke. Ya ini sebabku Sasambo, Sumbawa, Bima udah masuk. Oke. Udah masuk. Ini kain pada ini sudah keruan, sudah pasti ada. Oh, ada kainnya ya? Ya. Itu harus ada kainnya. Ada yang tidak ada kain, ada yang Oh, ada. oke, jadi memang sudah pakem, Ya, tidak boleh pakemnya diubah-ubah seperti ya. Itu mas Pak? bahannya tuh. Ini Oh, oke. terbuat Mas. ya mas. Oke, nanti kita lanjut lagi Pak Syafari dan juga Mikus. Senang sekali saya berbincang-bincang mengenai keris ini, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bincang iNews.